Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kemateni, selamat pagi, salam sehat, jangan lupa bahagia. Renungan harian saya hari Kamis 15 Juni 2020 ini berjudul Kata-kata Besar, Tindakan Besar. Bacaan diambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 29. Alkisah seorang pemuda sebut saja nama Andi jatuh senang pada seorang gadis sebut saja Siska. Mulanya mereka berkenalan biasa, berbincang seadanya, WA-an tentang langit yang biru, rumput yang hijau, dan seterusnya, sambil ke soal-soal yang biasa-biasa, akhirnya sampai juga ke soal-soal yang menyangkut perasaan pribadi, hobi, kesenangan, dan seterusnya. Kepintaran mendengarkan dan memancing pembicaraan yang dimiliki Andi membuat Siska juga mulai tertarik kepadanya. Lama-kelamaan ada kegiatan pagi siang, sore malam, selalu mengobrol lewat WA. Dan akhirnya datang juga apa yang ditunggu-tunggu Siska. Andi mengutarakan cintanya kepada Siska. Yakin cintanya diterima, Andi mulai merajut kata-kata mesra yang terkadang membuat Siska melambung di atas awan. 1000 gunung akan kulewati, 1000 kota akan kujalani, agar bisa menemui belahan jiwaku, tulang rusukku. Dia akan kutempatkan di rumah yang mungil, tetapi berhalaman luas, tempat anak-anak bermain dan ayah bundanya berkebun. Sayangnya, awan itu menjadi kelabu, bunga di pelukan Siska mulai layu dan mengering.
Kisahnya mulai ketika ayah Siska sakit. Andi diminta untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Andi menjawab, "Sayang, aku tidak punya mobil." "Lo kan bisa pakai go-kart atau go-grab." Wah, bagaimana ya? Pulsaku habis. Oke, sampai di sini Siska masih maklum. Tetapi yang dia tidak bisa mengerti, selama ayahnya di rumah sakit 28 hari itu, tak sekalipun Andi menengok atau meminta kabarnya tentang ayahnya. "Ayahmu sudah sembuh, perkembangannya bagaimana?" Tidak. Padahal jarak antara rumah Andi dan rumah sakit itu tidak lebih daripada 3 kilometer. WM masih jalan. Tetapi semuanya itu sudah menjadi gombal bagi Andi. Maaf, gombal bagi Siska. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Siska menelpon Andi suatu ketika, minta dibawakan uang 200.000 saja untuk menebus obat ayahnya. Andi malah komentar, "Kamu kok mulai matre sih, Yang?" Putus. Saudara-saudara, ada kata-kata cinta, ada tindakan cinta. Dalam kasus Andi dan Siska, ada kata-kata cinta yang besar, tindakan yang kecil. Anda pilih yang mana? Saya ulangi, pertama, kata-kata besar, tindakan kecil. Kedua, kata-kata kecil, tindakan besar. Nah, Anda pilih mana? Pilih kata kecil, tindakan besar? Tunggu, masih ada. Ketiga, kata-kata besar, tindakan besar. Keempat, kata-kata kecil, tindakan kecil. Yang keempat ini pasti tidak dipilih. Jika Anda memilih kata-kata besar dan tindakan besar, Anda cerdas. Mirip-mirip dengan itulah yang diharapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Orang banyak menyebut-nyebut nama Tuhan, dikritik Yesus karena mereka bukan pelaku kebaikan, melainkan pembuat kejahatan. Dalam hidup beriman kita mempunyai dua istilah, yaitu ungkapan iman dan perwujudan iman. Ungkapan iman itu ibarat kata-kata cinta kepada Tuhan. Ungkapan itu berupa doa, baca kitab suci, ikut ekaristi, menjadi petugas liturgi, ikut ziarah, rajin rosario, adorasi, novena, dan lain-lain. Sedangkan perwujudan iman adalah tindakan nyata sehari-hari yang membuat orang sejahtera, merasa beruntung, dan seger kewarasan. Kehadirannya sendiri sudah membuat orang merasa terinspirasi, tersemangati, karena dia bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Saudara-saudara, Anda berada di posisi yang mana? Doa besar, tindakan kecil, doa kecil, tindakan besar, doa besar, tindakan besar, atau doa kecil, tindakan kecil. Ungkapan besar, perwujudan besar. Itu bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas wadas. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.